Every time I try to forget, I see a shadow fading on the wall. Sometimes it feels like you never left. Do you even think of me at all? No more hiding and right on the cold ground. It's in my heart, the clock that's been ticking down. Wish that I didn't miss having you around. I'll keep it in now. I'll keep it in now. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, pertama perkenalkan, nama saya Reza Halimi. Ini rekan saya bernama Muhammad Andri Anggriawan dan Muhammad Nabil Umami. Kita mendapatkan tugas untuk melakukan observasi dan wawancara terkait usaha dan kebetulan saya melihat potensi yang mumpuni terhadap usaha yang jenengan miliki. Untuk pertanyaan pertama Ibu, biar kita juga dapat mengefisiensi waktu, nama toko atau usaha Ibu ini apa? Terus sejak kapan usaha Ibu ini berdiri? Kalau nama tokonya itu sebagian sudah diganti, sebagian tuh namanya tokonya Abijaya _ Baim, karena tokonya saya ini terkenal sebagai tokonya Baim gitu. Semua sales juga terkenal gitu. Cuma sudah mulai dikasih nama biar biar perusahaan-perusahaan yang baru-baru masuk ke sini tuh biar mengenal toko ini dengan nama Abijaya. Tidak bingung. Iya, Abijaya _ Baim gitu tokonya. Sudah banyak yang kenal gitu soalnya. Terus sejak kapan usaha ini berdiri? Usaha ini kayaknya sejak tahun 2010. Sekitar 15 tahun yang lalu. Iya, 2010 tuh yang usaha di sini. Jadi pindah ke sini langsung buka toko 2010. Mungkin bisa diceritakan secara singkat awal mula dari Ibu merintis toko kelontong ya kan? Toko sembako plus kelontong. Ya, mungkin bisa diceritakan. Kelontong ya. Mungkin bisa diceritakan sedikit secara singkat bagaimana perkembangan ataupun dari awal mula berdirinya toko ini. Awal mula sebelum pindah ke rumah ini, karena pindah ke rumah ini tahun 2010 ya. Sebelumnya itu di rumah yang lama. Di rumah yang lama itu pertama belajar jualan itu dari jual camilannya anak-anak ngaji ya. Pertama itu kan di rumah yang lama itu ada musola, ada banyak anak ngaji, santrinya bapak ibu tuh banyak. Jadi jual camilan, dari camilan tuh dari permintaan tetangga tuh disuruh beli rokok. Jual rokok dan obat nyamuk. Dan setelah itu kita bertambah dari permintaan tenaga terdekat, disuruh beli micin, minyak rasa, garam, tepung-tepungan ya. Kita pindah ke dapur karena rokok dan obat nyamuk di kamar. Nah, kita pindah ke dapur, pertama ya beli tepung sedikit demi sedikit, 1 kilo, 2 kilo, ya tepung sehari-hari, tepung kanji, tepung terigu itulah, garam, masako, penyedap rasa. Terus merembet ke sampo, terus ke sabun cuci, ke sabun mandi. Ya kalau awal mula modalnya sih sedikit, ya dari itulah, dari cemilan, terus rokok, terus tepung. Akhirnya pindah ke sini, bikin toko kecil-kecilan dulu, dari bambu, ya jual beras itu udah sembako. Terus lanjut jual pertama sayur. Nah akhirnya dapat 1 tahun di sini, alhamdulillah bisa buat toko
toko langsung dibesarkan tokonya ya, terus jual sayur, terus alhamdulillah ada es krim juga, terus ada apa lagi? Alat tulis nih saya. Ya, alat tulis Alat ada, tulis. terus palen-palen juga sudah lengkap. Alhamdulillah kalau masalah sayur-sayuran itu plus bumbu-bumbu dapur itu lengkap semua di sini. Jadi tidak mengecewakan pelanggan. Di sini terkenal toko lengkap. Cuma tidak jual baju-baju. Cuma tidak jual baju. Berarti istilahnya semua barang ada. di Ada. sini. Semua Oke. ada. Dari bahan kue dan lain Kue, sebagainya. terus alat-alat rumah juga ada. Yang nggak ada cuma baju dan pecah belah. Oh, pecah belah juga ada sedikit. Ada Ya, sedikit. bahan-bahan kue juga ada. Cuma tidak selengkap toko jajan yang toko kue yang lain. Cuma ada. Yang diperlukan orang sehari-hari itu ada. Seperti sipu, gayung. Iya, gayung juga ada. Gayung itu ada. Yang dibutuhkan sehari-hari itu ada. Ya, untuk sebelumnya kan sudah dipertanyakan ya kapan berdirinya toko ini. Ya. Nah, untuk selanjutnya nih modal awal nih, modal perusahaan, modal toko ini dibangun tuh awalnya tuh berapa sih Bu? Modal. Kira-kira. Iya modal. Kira-kiranya dulu tuh Iya. berapa? Iya, kurang lebih dari 100.000 itu dah. Kan sudah saya ceritakan tadi kan. Oh iya. Ya. Pertama cuma jual camilannya anak ngaji, jual anak, Iya, terus iya. pindah ke rokok, ke tepung itu. Oh jadi dulu modalnya mungkin kecil, terus Iya, bertambahnya bertambah, pelanggan, iya. minat, jadi semakin lama semakin mungkin modalnya semakin bertambah ya. Iya. Oh ya. Baik Bu, untuk selanjutnya itu surat izin usaha. Ya. Apakah usaha Umi ini sudah memiliki surat izin secara resmi dari pemerintah? Bu? Kalau surat izin itu pernah sih dulu, karena persyaratan apa tuh namanya PLN, kita disuruh bikin surat SIUP namanya, surat Surat. izin usaha pedagang. Oh. Ya cuma ada seperti itu. Kalau surat-surat lain nggak tahu masih. Rencananya sih kawan hari itu mau ada yang menawarkan apa katanya, izin BOM ya, izin apa tuh, makanan yang harus halal gitu. Oh iya. Iya. Ya pernah, tapi belum sampai di sini nih masih. Berarti Katanya secara harus ada izin yang itu apa namanya, izin resmi apa tuh namanya, BPOM. BPOM ya katanya. Tapi belum sampai ke sini masih pendatanya belum. Berarti secara sistematisnya masih terdaftar di SIU. Iya, Surat SIUP. izin usaha perdagangan. Iya, cuma ada itu. Selanjutnya ini, setelah kita melakukan observasi, kita mengamati dari barang-barang yang ada di toko ini kan sangat banyak sekali dan bermacam, entah itu Iya. telur, minuman, Iya. alat tulis, sampo-sampo. Ini apakah barang-barang yang ada ini semuanya dari pasar, metodenya atau dari berbelanja secara grosir atau dari sales atau lain sebagainya? Bagaimana metodenya? Ini ya campur sari namanya. Ada yang campur sari itu maksudnya kalau ada sales ya kita ambil ke sales. Kalau salesnya barangnya kosong ya kita ambil di pasar. Cuma sebagian banyak ya didatangi sales. Kalau Sebagian banyak. sebagian apa namanya, kulakan sendiri tuh, kulakan sendiri. Iya. Ya. Berarti untuk sayur-sayuran ini terus ikan tadi juga kita lihat Nah, stoknya ini dari orang lain, ada Iya. yang Ada yang masukin. sistem bagi hasil, enggak? Iya, pastinya. Iya, enggak, ada yang ada yang masukin, ada yang belanjain kan. Sana ada yang belanjain. Berarti kan campur sehari ya masuknya barang ini. Campur sari, Iya, ada dari sales, ya ada yang belanja sendiri ke toko grosir, ada yang dari pasar gitu. ada yang dari pasar. Selanjutnya ini untuk pendapatan kotor atau bersihnya kira-kira dalam 1 bulan itu berapa? Atau jikalau susah untuk mengkalkulasikan, kira-kira perharinya itu berapa? Untuk pendapatan dari toko yang sudah lumayan besar ini. Ini masalahnya ini masih belum ada pembukuan. Hmm. Jadi apa itu namanya? Kalau pas toko rame ya kurang lebih pendapatan sehari itu kurang lebih 5 juta. Kalau pas rame sekali itu. Kalau Dalam keadaan- satu hari. dalam 1 hari. Kalau keadaan sepi lah, ya kadang-kadang ya nggak sampai 5 juta. Berarti Bersih ya hitungan bersihnya kira-kira dalam sehari. sehari dan sebulan itu berapa? Kalau kira-kira sehari itu ya kira-kira 300-an itu. 300 ya. Iya. 300 ribu. Itu udah. Perkiraan Soalnya pendapatan sehari itu gak ketemunya itu karena apa?
nanti barang apa dapat uang banyak, sales datang bayar. Hmm, Nanti dapat lagi kurang barang belanja, nanti ada sales lain lagi datang buat bayar. Jadi dalam satu hari itu udah ketemu pasti apa tuh dapat berapa itu. selalu Kurang. berputar. Selalu berputar, uang berputar terus. Dan sehari itu berputar terus. Perkiraan 300. Berarti untuk sebulan kan 9 juta. 9 juta. 9 juta bersih. Oke, barusan kan kita membahas tentang omset ya, pendapatan. Ya. Jadi untuk toko atau usaha yang Ibu jalankan ini pencatatan transaksi atau keuangannya ini secara sudah digital atau masih pencatatan secara manual, Bu? Masih manual. Wah iya, Berarti belum tersentuh dengan teknologi Belum, komputer belum ya? belum. berarti toko ini memang benar-benar masih tradisional sekali ya, Bu? Soalnya apa? Harga sayur itu kan yang paling ramai di sini kan sayur. Sayur dan lauknya itu karena lengkap. Hmm. Itu kalau dipakai komputer merubahnya tiap hari itu kan kesulitan. Soalnya harga tiap hari berubah. Iya, Hmm. betul. Seperti cabai, Cabai. tomat itu tiap hari berubah. Ya, Kecuali rokok. Rokok mungkin sebulan sekali harganya berubah. Bisa dimasukkan komputer. iya, betul. Kalau di toko saya ini kayaknya kesulitan. Soalnya kebanyakan barang basah. Hmm. Seperti Iya, daging itu betul. tiap hari harganya berubah. Jadi nggak usah pakai itu dah komputer. Belum Pakai Belum. ini, iya belum. Oh, berarti ya selain karena keterbatasan dan juga kesulitan dalam Ya mencatat, memakai memakai komputer, karena barang-barang yang setiap hari konotasinya berubah, maka ini masih manual gitu. Ya. Mungkin untuk hari ini sekian dulu dari kami, Bu. Ya. Kita berterima kasih sebanyak-banyaknya karena sudah bersedia memberikan sedikit waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Mungkin nanti 1 hari atau 2 hari lagi kita akan datang Bu, untuk melanjutkan sesi Ya. observasinya. boleh. Baik, saya rasa cukup sekian dulu ya Bu. Iya. Terima kasih karena sudah mau meluangkan sedikit waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Dan juga mohon maaf apabila ada kekeliruan entah itu dari ucapan ataupun tingkah laku kita. Nanti bisa mohon berkenan di lain hari kita akan kita akan datang untuk melakukan observasi yang kedua kalinya. Mohon izin. Mungkin itu saja Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Iya.